Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Zuli Amanah, NIM PPG 2017981. Saya guru APHP di SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Dengan mengambil materi menerapkan uji organoleptik kelas 11 semester 3. Demikian perkenalan dari saya dan berikut video uji kinerja saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran di kelas ya, pada mata pelajaran keamanan pangan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Persiapan duduk. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Berani tempat duduk, gerak. Terima kasih Mbak Ade yang telah memimpin berdoa pada kesempatan siang kali ini. Baik, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Insya Allah semua hadir ya ini ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Tidak ada yang sakit sehingga semuanya bisa datang ke sekolah. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini, saat ini kita kan masih dalam masa pandemi ya anak-anak ya. Kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Bagus seperti ini, mengenakan masker, kemudian menjaga jarak. Jaga jarak ya anak-anak ya, duduknya nggak boleh berdempet-dempet. Kemudian tidak berkerumun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut kita bisa terhindar dari COVID-19. Iya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, karena ini pada siang hari biasanya sudah pada lemes, sudah pada ngantuk ya. Mari kita lakukan yel-yel sekolah bersama-sama. Masih ingat ya yel-yel sekolah? Masih, karena setiap hari kita lakukan bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Baik. Salah satu untuk memimpin yel-yel. Silahkan. SMK. Bisa. SMK muda. Tampil beda. SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan. Luar biasa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, sebagai awalan yang baik, alangkah baiknya tadi sudah diawali dengan yel-yel. Harapan Bu Amanah supaya kita selalu mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Karena semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu akan selalu digunakan besok ketika kalian juga di dunia kerja. Kemudian disiplin. Tadi kalau pemimpin mengucapkan semangat dan lain sebagainya, atau SMK muda gitu ya, semua mengikuti. Nah, itu adalah bentuk dari salah satu disiplin dan mengikuti perintah. Harapan Ibu besok kalian ketika ada di industri juga seperti itu, taat perintah, taat aturan, kemudian disiplin. Jadi itulah yang dibutuhkan oleh industri. Anak-anakku sekalian, tentunya sebelum kita mempelajari materi uji organoleptik, kita di kelas 10 sudah pernah mempelajari tentang pengendalian mutu ya. Iya, pengendalian mutu berupa sifat fisik yang kemudian ada penginderaan. Nah, sifat fisik apa saja sih yang akan diuji untuk uji organoleptik? Bisa Mbak Ade? Ada warna, rasa, aroma, kenampakan, kerenyahan, viscositas dan lain
Bagus. Terima kasih Mbak Ade telah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Semua saja ini. Apakah ada yang berbeda dari jawaban Mbak Ade? Sama, Bu. Oh iya, bagus. Berarti semua pemahaman telah sama ya. Selanjutnya, kira-kira indera apa yang terlibat dalam pengujian uji organoleptik? Saya, Bu. Silakan Mbak Fatma. Indra yang digunakan untuk uji indrawi adalah panca indera. Terdiri dari mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit atau tangan. Tepat sekali. Terima kasih Mbak Fatma sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pemaparan KIKD ya yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ialah menerapkan uji organoleptik. Baik, menerapkan uji organoleptik di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelumnya, KIK dan KD dari mata pelajaran ini ialah menerapkan pengujian organoleptik dan melakukan pengujian organoleptik. Jadi kita akan mempelajari secara teori dan juga secara prakteknya. Kemudian selanjutnya, ini adalah indikator pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu memahami pengertian uji organoleptik, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi uji organoleptik, kemudian melakukan percobaan sederhana metode uji organoleptik. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu menguasai dan mengerti apa itu uji organoleptik dan mampu melakukan uji organoleptik secara sederhana. Nah, harapannya anak-anak nanti saat lulus dari SMK, anak-anak sudah bisa melakukan uji organoleptik secara sederhana, sehingga ketika nanti kalian berada di dunia industri, kalian sudah tidak kaget lagi, sudah pernah mengikuti, sudah tahu bagaimana pengujiannya dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah konsep penilaian pembelajaran pada kesempatan ini. Kita akan melakukan penilaian secara sikap, yaitu sikap belajar maupun sikap kerja, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Nah, kita amati bersama-sama ya di sini. Ini merupakan salah satu produk yang dekat dengan kita, yaitu berupa wafer. Oke. Nah, di sini wafer ini memiliki kecenderungan yang sama, sifat yang hampir sama. Tapi bagaimana cara kita bisa membedakan? Nah, itulah fungsi dari materi uji organoleptik. Kita ada materi tentang bagaimana mengetahui perbedaan kecil dalam suatu produk. Baik. Untuk selanjutnya, nah, ini pengertian uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ialah penilaian atau penginderaan menggunakan panca indera. Menggunakan panca indera. Kemudian di dalam uji organoleptik ada yang disebut dengan panelis. Panelis ialah orang yang terlibat dalam penilaian organoleptik. Nanti kita akan melakukan juga saat praktek, kita akan melakukan ada yang menyiapkan sampel dan juga ada yang menjadi seorang panelis. Oke, selanjutnya, nah ini adalah syarat-syarat uji organoleptik. Ada contoh yang diujikan, ada sampel yang diuji. Nah, insya Allah nanti kita akan praktek dengan menggunakan saus tomat ya, untuk sampel yang akan kita lakukan pengujian. Kemudian ada respon dari seorang panelis. Respon seorang panelis itu salah satunya adalah responnya jujur, tidak dibuat-buat. Kemudian semuanya tidak ada yang berimajinasi dan lain sebagainya. Sehingga memang benar-benar penilaian secara objektif seperti itu. Kemudian yang ketiga, panelis sebagai responden atau yang merespon. Jadi selain ada sampel tadi ya, kemudian ada proses pengujiannya, kemudian ada panelis. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi uji organoleptik. Di antaranya adalah expectation error. Jadi kita tidak boleh berekspektasi.
Jadi kita tidak boleh membayangkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Untuk selanjutnya, jenis-jenis uji organoleptik, yaitu ada uji apa saja ini? Uji pembedaan ya, uji deskripsi, kemudian uji afektif. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang uji pembedaan. Uji pembedaan ini ialah uji yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan suatu produk dalam jumlah kecil perbedaannya. Jadi yang hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini berdasarkan literasi ya. Kemudian uji pembedaan. Uji pembedaan di sini contohnya yaitu dengan menggunakan dua sampel, yang satu sampel sebagai kontrol, yang satu sampel memang dibedakan. Apa sih perbedaan dari kontrol tersebut? Seperti itu. Kemudian kita akan melihat bersama-sama. Selanjutnya ada uji duo trio. Nah, inilah uji yang akan kita lakukan. Nanti kita akan praktek melakukan uji duo trio, yaitu kita menyiapkan 3 sampel dari 2 jenis sampel yang berbeda. Yang satu nanti sebagai kontrolnya, kemudian satunya disiapkan lagi juga sebagai sampel, kemudian ada sampel satu lagi. Nah, di sini ini misalkan contoh susu ya, susu yang diujikan. Kalau nanti kita akan menguji saus tomat, ini tidak kehalusan, tapi warna, kemudian aroma dan juga rasa. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita akan bersama-sama melihat video pembelajaran berikut ini tentang video tentang uji duo trio. Nah, ini uji duo trio. Apa itu uji duo trio gitu ya? Uji duo trio itu ialah analisis yang dilakukan secara sederhana dalam analisis sensoris. Kenapa sederhana? Karena tidak membutuhkan banyak peralatan, namun tetap dibutuhkan tempat uji dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengetahui sifat-sifat yang berbeda dari bahan tersebut, dari sampel. Perbedaan yang cukup kecil pada produk yang berbeda. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengenali atau nanti reference di sini ya. Nanti ada sampel reference, kemudian ada sampel tersendiri. Nah, ini adalah laboratorium yang digunakan untuk uji organoleptik model duo trio. Jadi pertama yang dilakukan ialah menyiapkan bahan ya, persiapan bahan terlebih dahulu, kemudian sebelum itu menyiapkan kode. Nanti kelompok A menyiapkan kode sampel ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu disiapkan sampelnya di dalam wadah. Nah, ini sampel pertama dan sampel kedua. Kemudian diletakkan di wadah yang akan digunakan untuk pengujian. Kemudian setelah itu kita akan memberikan ke penguji. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat videonya dengan jelas ya? Iya. Kemudian ini diberikan kepada penguji. Nah, sampel siap diuji. Sebelumnya penyiap sampel sudah menyiapkan borang terlebih dahulu. Ini berupa borangnya ya, borang atau formulir pengujian. Kemudian setelah itu panelis akan melakukan pengujian. Yang pertama dengan menggunakan air minum terlebih dahulu. Meminum air putih ya, di sini harus menggunakan air putih, tidak air berasa. Untuk apa? Untuk menetralkan. Nah, sebelum dilakukan pengujian, nah pertama menguji kontrol terlebih dahulu atau sampel reference tadi.
Kemudian setelah menguji sampel reference akan dilakukan pengujian pada sampel selanjutnya hingga sampel terakhir atau sampel yang ketiga. Kemudian dituliskan hasilnya. Nanti tolong diperhatikan kelompok B, nanti seperti ini caranya. Siap kelompok B? Siap. Bagus. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi sampel dan borang yang telah diisi. Kemudian ditabulasikan. Oke, baik. Setelah itu kemudian dianalisis secara statistik. Nanti dengan menggunakan tabel ANOVA maupun binomial. Seperti itu ya anak-anak? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Kalau tidak ada, berarti kita akan memasuki ke bagaimana pengolahan data uji organoleptik. Nah, nanti setelah tadi seperti di video, kalian menguji secara organoleptik, kemudian ditabulasikan, kemudian akan ada pengolahan data uji organoleptik ini. Kemudian ditabulasikan pada tabel, kemudian akan dilihat hasilnya beda nyata atau tidak. Begitu ya anak-anak ya? Oke, setelah itu, nah ini adalah contoh perhitungannya, contoh perhitungan uji organoleptiknya tadi. Nah ini adalah gambar atau ilustrasi cara pengujian secara duo trio maupun triangle. Ini triangle, ini duo trio, seperti itu. Oke, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Setelah ini kita akan melakukan praktek bersama-sama. Siap ya semuanya? Siap. Kemudian sebelum dilakukan praktek, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Iya. Apakah uji duo trio bisa dilakukan oleh panelis biasa? Oke. Terima kasih Mbak Kuni atas pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya. Silakan Mbak. Sesuatu dengan yang sudah dijelaskan oleh Ibu, untuk uji duo trio bisa dilakukan panelis biasa dan panelis terlatih. Oh iya, bagus, terima kasih, jawabannya betul sekali. Nah, jadi uji duo trio itu bisa dilakukan oleh panelis terlatih maupun panelis yang belum terlatih atau panelis biasa. Kemudian apakah semua sudah paham? Sudah. Oke, jika sudah paham, maka setelah ini kita akan melakukan praktek bersama-sama. Semua membawa baju praktek? Perlengkapan praktek? Baik, terima kasih. Silakan bersiap. Silakan satu-satu keluarnya ke laboratorium. Baik anak-anak, kita akan memulai praktikum kita uji organoleptik dengan pengujian duo trio. Namun sebelumnya akan Ibu sampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum nanti Ibu instruksikan untuk dimulai. Jadi kita akan mengecek kesiapan terlebih dahulu. Kita kesiapan APD-nya mulai dari jas lab, kemudian penutup kepala, kemudian masker. Insya Allah semua sudah mengenakan ya? Alhamdulillah, saya lihat juga semua sudah mengenakan. Kemudian perlu diingat bahwa K3-nya juga perlu diperhatikan. Kalian berhati-hati dalam praktik kali ini. Meskipun tidak begitu berbahaya atau tidak ada hal-hal yang membahayakan, tapi berhati-hati sangat dianjurkan. Seperti itu ya. Kalian harapannya tetap senantiasa mengikuti SOP yang ada pada lab. Jadi tidak boleh terlalu cepat dalam berjalan dan lain sebagainya. Takutnya nanti terpleset dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, Ibu akan membagikan job sheet satu kelompok satu beserta LKPD ya. LKPD-nya ini, LKPD ini berisi tentang lembar kegiatan siswa. Kemudian job sheet itu ialah
lembar untuk instruksi kerja seperti itu ya. Kalian silakan untuk bisa mendekat ke meja, silakan dicermati terlebih dahulu. Pada job sheet tersebut, anak-anak nanti ada perintah bahwa kelompok 1, kelompok pertama melakukan persiapan sampel, atau kelompok A melakukan persiapan sampel, kemudian kelompok 2 menunggu sampel telah disiapkan ya. Nanti kalian yang melakukan pengujian secara duo trio itu. Sudah semua sudah memahami ya? Kelompok B memahami pelaksanaan atau pengujian uji duo trio ya? Oke, baiklah. Terima kasih jika sudah memahami. Setelah ini harapan Ibu kalian sudah bisa untuk melakukan atau melaksanakan sesuai dengan job sheet yang ada. Silahkan dibaca dengan sebaik-baiknya SOP yang ada di job sheet tersebut. Jadi kita bekerja sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, silakan setelah ini langsung menyesuaikan ke tempat masing-masing. Baik, anak-anak kelompok A, kita akan mulai bekerja ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalian sudah mengambil alat dan juga bahan yang akan digunakan. Tadi sudah menulis di buku peminjaman kan? Sudah, bagus, terima kasih. Nah, ini silakan setelah ini kalian menyiapkan label atau kode. Tadi untuk pengkodean sudah bisa ya? Sudah, oke. Terdiri dari 3 huruf yang berbeda atau diacak seperti itu. Nah, harapan Ibu nanti setelah ini kalian menyiapkan dengan baik. Ini juga sudah disiapkan alat dan sebagainya, bahan dan sebagainya juga sudah siap. Bisa dimulai sekarang? Bisa, iya. Silakan untuk dimulai dengan hati-hati. Pengkodean ya Mbak Fatmah? Iya. Oh iya, baik. Agak kesini tidak apa-apa Mbak. Nah, tidak tertukar kan? Tidak, bagus. Sesuai dengan kodenya ya Mbak Norma ya. Iya. Agak di gini nggak apa-apa Mbak. Nah, betul. Sudah siap untuk diujikan? Sudah. Kurang apa? Silakan dicek kembali.
Oh iya. Sepertinya ada yang masih kurang. Air putih. Iya. Setelah ini disiapkan ya Mbak air putihnya. Anak-anak, apakah job sheet-nya sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti semua sudah paham ya? Oke. Sedikit yang akan Ibu sampaikan sebelum nanti kalian menerima sampel dari kelompok yang menyiapkan sampel atau penyiap sampel. Perlu kalian ketahui bahwa akan ada 3 karakteristik yang akan diuji. Pertama adalah warna, aroma, dan rasa. Kemudian dalam pengujian yang pertama yang harus dilakukan adalah pengujian warna terlebih dahulu dengan dilihat ya warnanya. Kemudian setelah itu pengujian aroma, dibaui atau dicium aromanya. Kemudian yang ketiga baru uji rasa dengan dicicip. Seperti tadi sudah kita belajar bersama, sebelum melakukan pengujian harus meminum air putih terlebih dahulu. Semuanya paham? Paham. Baik. Setelah ini akan diberikan sampel ujinya oleh teman-teman kalian. Silakan kelompok A untuk menyampaikan sampelnya. Teman-teman, sebelum melakukan pengujian duotrio, silahkan untuk meminum air putih yang telah disediakan untuk penetral. Selanjutnya, adapun kriteria untuk penilaiannya yaitu warna, aroma, dan rasa. Dan jangan lupa untuk menuliskan hasilnya di forum yang telah disediakan. Oke. Baik anak-anak, silahkan setelah ini langsung dilakukan pengujian uji organoleptik duotrio. Silahkan. Iya, silahkan. Jangan lupa nanti sebelum ke sampel lain harus minum dulu ya. Ya. Apakah ada kesulitan, Mbak Dinda? Iya. Jangan lupa diberikan nama pada borangnya ya. Oh, jenis contoh itu, ini contohnya apa? Ini kan tadi saus tomat ya, di sini ada dituliskan seperti itu. Apakah Mbak Desi ada kesulitan? Tidak. Tidak, bagus. Berarti sudah bisa uji duotrio. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Ya. Kelompok 1 atau A, silakan perlengkapan pengujiannya segera diambil. Oke. Silakan dikembalikan di tempat semula ya. Ya. Baik anak-anak, untuk yang kelompok B sebagai panelis, setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama ya di ruang sebelah. Baik anak-anak, tadi setelah kita melakukan praktek, selanjutnya kalian Ibu minta untuk mendiskusikan hasil praktek tadi bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan diskusikan
hasil dari praktek tadi. Kalau misalkan kelompok A mendiskusikan hasil dari hasil tesnya teman-teman, borangnya, dan ditabulasi dan lain sebagainya. Kemudian kelompok B bisa mendiskusikan pengalaman tadi selama menjadi panelis, gitu ya. Silakan didiskusikan apa sih yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Bagaimana cara menguji uji organoleptik, seperti itu ya. Semua jelas? Jelas. Silakan untuk dilakukan diskusinya. Jangan lupa ditabulasikan dan disesuaikan dengan tabel ya, Mbak ya, untuk mengambil kesimpulannya. Untuk kelompok B, apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak. Oh, baik, alhamdulillah. Berarti tadi dituliskan ya bagaimana cara menguji dan lain sebagainya. Apakah sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Kelompok B sudah selesai? Sudah, baik. Sudah selesai diskusinya. Kemudian setelah ini kita presentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Kelompok A bisa menyampaikan diskusinya terlebih dahulu. Kelompok A mendapatkan tugas untuk menyiapkan sampel. Proses persiapan sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan kode. 2. Menyiapkan wadah. 3. Memberikan kode sampel atau wadah. 4. Menyajikan sampel kepada panelis disertai dengan lembar uji atau borang. 5. Setelah pengujian selesai dilakukan oleh panelis, penyiap sampel mengambil perlengkapan uji dan borang. 6. Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis dengan distribusi binomial atau dengan dibandingkan dengan tabel statistik. 7. Kemudian diambil kesimpulan apakah beda nyata atau tidak beda nyata. 8. Dari data yang diperoleh, sampel dengan kode 307 dan 521 tidak beda nyata. Apakah ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Bagaimana cara memberikan kode pada sampel? Silakan kelompok A untuk dijawab. Saya, Bu. 1. Dengan menyusun 3 angka secara acak. 2. Tidak boleh berurutan. 3. Semua terdiri dari angka dan tidak boleh ada huruf abjad. Bagus, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Sudah mengerti, Mbak Desi? Kelompok sekarang selanjutnya yang presentasi kelompok B ya. Silakan kelompok B yang akan presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok B. Yang pertama, pada uji duo trio, panelis diminta untuk mengenali contoh yang berbeda atau contoh yang sama dengan contoh baku. Yang kedua, panelis harus mengenal contoh baku terlebih dahulu dan kemudian memilih salah satu dari 2 contoh yang lain yang sama dengan contoh baku, maka diberi tanda 0. Yang ketiga, pada pengujian ini panelis menguji warna terlebih dahulu, kemudian aroma, yang terakhir yaitu rasa. Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kami? Saya. Bagaimana jika panelis tersebut mengetahui perbedaan sampel sebelum pengujian? Silakan kelompok B untuk menjawab ya. Penilaian panelis akan menjadi bias dan error. Ya, terima kasih Mbak Dinda, jawabannya tepat sekali, betul sekali. Jadi ketika kita menguji dan tahu terlebih dahulu sampelnya, maka akan terjadi error tadi ya. Jadi yang tadi faktor uji organoleptik. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama, ada expectation error. Jadi kita sudah berekspektasi terhadap sampel terlebih dahulu. Kita sudah mengira-ira terlebih dahulu sehingga kita akan menganggap oh itu seperti itu. Jadi nanti hasilnya jadi mengarang, tidak berdasarkan objektivitas si panelis. Begitu anak-anak? Pada kesempatan ini praktikumnya sudah selesai dan kalian sudah bisa menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Selanjutnya setelah kita tadi sudah mendengarkan pemaparan atau presentasi dari masing-masing kelompok, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dalam hari ini? Saya, Bu. Iya.
Uji organoleptik merupakan pengujian menggunakan panca indera. Pengujian perbedaan yang dilakukan pada kesempatan ini adalah pengujian deuterio untuk mengetahui perbedaan kecil pada dua sampel yang berbeda. Iya, terima kasih Mbak Nurma sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Setelah ini kita akan bersama-sama mengevaluasi pembelajaran dengan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk dikumpulkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi saya minta kalian untuk bisa menyampaikan pengalaman belajar pada kesempatan hari ini. Silakan disampaikan dengan jujur dan dengan dengan sebenar-benarnya. Siapa yang akan menyampaikan refleksi? Iya, silakan. Saya pada pembelajaran kali ini mendapatkan pengalaman menjadi seorang panelis. Baik, alhamdulillah, berarti setidaknya ketika besok ada di dunia industri, Mbak Ade sudah pernah melakukan uji organoleptik ya Mbak ya. Insya Allah bisa melakukan dan bisa diaplikasikan ya ketika di dunia industri. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Dari praktikum ini saya mendapatkan pengalaman untuk menyiapkan sampel. Iya, alhamdulillah Mbak Kuni juga sudah mendapatkan pengalaman untuk menyiapkan sampel. Dengan begitu harapannya anak-anak sekalian pada kesempatan ini kalian nantinya ketika berada di dunia industri, ketika kalian menjadi seorang QC, kalian bisa mengaplikasikan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Begitu ya anak-anak sekalian. Kemudian untuk selanjutnya harapan Ibu, kita tidak boleh menyerah. Kita harus senantiasa semangat untuk menuntut ilmu apapun itu, ilmu di sekolah dan ilmu selain di sekolah juga bisa. Untuk ilmu di sekolah kalian akan menggunakannya nanti ketika kalian ada di dunia kerja dan lain sebagainya. Semuanya tetap harus semangat dan tetap harus bersungguh-sungguh seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan tutup pembelajaran kesempatan ini. Namun sebelumnya perlu Ibu sampaikan pada kesempatan mendatang kita insya Allah akan belajar bersama-sama tentang materi pengambilan contoh. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Ade yang telah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Semoga manfaat apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini. Selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga imun supaya kita tetap selalu sehat. Dari Ibu cukup sekian, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.